betul-betul tertutup. Iya. Maksudnya komunikasi dan Ya. Asia, 10 bulan untuk ibu ya itu udah pasti waktu yang nggak gampang ya. Tapi sejujurnya bagaimana rasa kerinduan lu apalagi di bulan Ramadan ya. Rasa kerinduan lu kan udah pasti tidak terbendung apalagi di suasana Ramadan yang biasanya lu menyiapkan mereka untuk puasa semua hilang. Iya makanya sedih banget kayak tadi malam tuh aku pas lagi sholat aku keinget ya. Kalau kita Apa yang kan Asia ucapin? nggak yang gue sedihnya gitu loh Ben kalau feeling ibu ya tiba-tiba keretak aja kebayang muka anak gitu. Ya. Gue takut apa nih anak lagi sakit gitu. Nggak bisa gue. Ya khawatiran itu. Iya. Aduh sedih tuh loh ini. berapa orang? Dua. Jadi gue cuman Yang kalau paling besar umur? 11, 11. Terus? kedua 10. Oke, nah pertanyaannya mungkin ada pemirsa. Loh, ada komunikasi gak lo langsung ke anak? Lewat handphone atau Komunikasi sih WhatsApp? ya suddenly diangkat, suddenly enggak gitu aja sih. Susah. Oke. Ya, Betul-betul di blok gitu ya? Atau dibatasi ya? Mungkin gue rasa dibatasi. Dibatasi. dibatasi ya. Itu yang gue itu apa yang aku rasain gitu. Usaha dari Asia sendiri apa untuk bisa mendapatkan anak? Ya aku udah ke KPAI, aku udah mereka sih ngajarin untuk execute apa segala macam. Cuman aku masih berpikir Ben, aku rasa ini kan anak di tengah gitu. Alangkah bagusnya kita sebagai orang tua mudah-mudahan masih bisa dibukain pintu hatinya gitu. Masih bisa menyadarkan kalau toh ibunya ada dan nyari di mereka gitu dan satu wilayah. Kecuali guenya mungkin ngilang, akunya nggak tahu kemana gitu. Alangkah bagusnya kan kalau berbagi, anak-anak ini akan lebih happy gitu. Gitu aja sih, karena aku yakin senyaman apapun orang ngurus di mereka, nggak ada yang senyaman pelukan aku kan. Mungkin. Ya. Kenapa? Tandanya nih memang hari ini ya mereka nonton atau mungkin ada yang menyampaikan tayangan ini. Asia mau panggil. Siapa tahu mereka nonton. Mau panggil? Iya. Panggil namanya, sebut apa yang ingin Asia sampaikan sama mereka. Dih. Kakak, adek, mama kangen banget sama kalian. Insya Allah kalian selalu sehat dan ingat mama. Ya banyak doa yang terbaik. Maksudnya apapun yang kalian lewati kan hanya Asia dan mantan suami yang tahu sebenarnya cerita gitu. Tapi mungkin juga di sini Asia bisa dari sisi ya hati seorang ibu gitu ya ingin bertemu dan sebenarnya kesepakatan itu ya semoga bisa dipatuhi ya. Karena itu sudah perjanjian dari awal harusnya. Kadang kan gini loh, aku banyak banget kayak Sania Marwa, kayak teman-teman kita gitu. Mungkin ibu-ibu di luar sana yang memang sama kayak aku punya hak asuh tapi pengen ngerawat tapi nggak bisa gitu karena banyak keegoisan yang terjadi sama orang tua sendiri gitu. Ya, sebenarnya permasalahan Arsya ini betul yang tadi kamu bilang kan. Di luar sana banyak yang sedang mengalami mungkin gitu ya. Karena memang ini masalah yang sangat sensitif ketika memang kedua orang tua yang memutuskan untuk pisah gitu ya. Tapi kan memang makanya hal ini nih memang sudah diatur dalam undang-undang. Kan sudah sangat jelas. Selama memang ibunya masih dalam kondisi sehat secara fisik, rohani, mental dan lain-lain, maka tanggung jawab atau hak asuh itu kan kepada ibu. Sebelum dia dikasih kesempatan untuk memilih 18 tahun kalau nggak salah. 12 lebih. Oh 12 lebih gitu. Oke, Sia atau enggak mungkin sedikit. Untuk mantan suami ya, apa yang ingin Asia katakan sama dia? Enggak kalau nggak komen. Mungkin ya bisa bicara baik-baik gitu ya. Enggak. Hanya yang Asia ingin katakan kangen aja sama kakak, sama adik. Sama anak-anak aja. Sama anak-anaknya. Semua doa terbaik dari semua Facebooker lover sudah pasti ya. Asia semoga di hari yang baik, bulan yang baik ini akan ada titik terang untuk Asia bersama keluarga. Amin, ya gitu Allah. ya. Apapun itu masalah orang tuanya ya orang tuanya anak Ya. sama sekali tidak terlibat ya. Oke, Arsya terima kasih, salam buat keluarga ya. Iya, Ya. terima kasih. Nah ini sekarang ada Umi, Jerayut nih sama Wika nih. Ngapain ya mereka ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang
Sayang banget mumpung ada Ustadz Munawir kalau kita nggak memanfaatkan momen ini dan bertanya langsung sama beliau. Dan kebetulan sore hari ini ada sahabat kita, ada saudara kita yang tadi juga udah ngobrol-ngobrol bersama Juragan. Cuman kalau di segmen ini kita pengen kasih kesempatan Asya Syara untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari perspektif agama. Ya, Nah, kebetulan udah ada Ustadz. Silakan Asya. terima kasih. Pak Ustadz, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat permasalahannya nih kasihan. Orangnya juga ada berat. Iya makanya, bener sama jadi sama timbangannya iya. ya Tat. Jadi gini Tat, saya mau minta tolong, mau tahu segi hukumnya itu dari agama tuh bagaimana. Kalau ada pihak lain atau orang lain atau mantan suami atau keluarga lah yang menghalang-halangi ibu kandung bertemu sama anak kandungnya sendiri dan menghabiskan waktu di usia-usia yang belia saat ini ya. Allah ya Karim, subhanallah. Pertanyaannya ini memang dialami sendiri. Mungkin Mbak Asya yang ngalami sendiri seperti itu. Iya, Ya? kebetulan aku Dan langsung. kita yakin juga di luar sana juga banyak Banyak orang sekali. yang sama. Gitu, Ini betul. seperti ini permasalahan yang sangat, Kompleks sering ya. banget dengar gitu ya. Kompleks. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa Pusbuker yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sore kali ini selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama, ada pertanyaan dari Mbak Asa ketika seorang tua mau ketemu dengan anak itu dihalangi. Iya. Itu adalah perbuatan dosa dan juga salah satunya ibadah ketika kita melakukan ibadah, ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perjelas lagi Ustadz ya. Ya, oke. Bapak sama ibunya sudah pisah. Pisah. Dan biasalah menurut undang-undang yang berlakukan. Betul. Kalau ibunya sehat, rohani, mental dan lain-lain fisik. Kan anaknya mendapatkan hak asuh ibunya. Ah. Nah ini nggak tahu kayak gimana akhirnya anak itu direbut oleh mantan suaminya. Dan sulit ibundanya untuk ketemu. Baik, ketika seorang anak kan harus mendapatkan kewajiban dari orang tua untuk memberikan pelajaran, pendidikan. Betul. Apalagi seorang ibu adalah tarbiyatul ula, pendidikan yang pertama buat sekolah anak-anak. perdana pertama itu. Betul itu. Nah, maka dari itu ketika seorang anak kepada ibu wajib mendapatkan pendidikan dari orang tua. Walaupun orang tuanya itu sudah berpisah, tapi semuanya punya kesempatan dan punya kewajiban. Ya. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Rasulullah menjelaskan begini, hakul walid 'alal walad salasah. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Pertama, memberikan nama yang cakep, wa yu'allimul kitab, dan didiklah Al-Qur'an atau pendidikan. Ketika sudah berumur dewasa, wa ayyuzawizau idza adraka, nikahkanlah ketika umurnya sudah sampai, jodohnya juga udah ada gitu.